Ya, maksudnya bapaknya punya pondok pesantren besar, dan dia dari kecil di pesantren itu, sampai dia kuliah di IPB. Wah itu geger itu di Facebook waktu saya baptis dia ya. Terus siapa lagi yang dari pesantren ya? Oke, Prawira silakan. Ya, salam Pastor Paul. Ya, Aswad. Babi haram, babu halal. Ya, ya, Pastor Paul, ya, menarik ya tema hari ini ya. Tapi kalau saya bilang Pastor Paul yang mengenai apa kalau dibilang topiknya ini Islam berdakwah dalam keputusasaan, kalau dalam YouTube ya dia putus asa. Karena kan semua serba terbuka di YouTube ini kan. Ya. Mereka tidak bisa berkelit lagi karena semua terbuka, ya kan? Tinggal di Google Translate kitab sucinya isinya apa udah ketahuan, ya kan? Mereka udah menyerah kalau saya lihat sih udah berkurang tuh di kode. Kalau saya lihat ya kalau coba di Indonesia dilihat ada 800 masjid, 1 juta musola. Nah, mereka bisa berdakwah di situ dia. Ya kan di masjid-masjid ya itu bisa dilihat 800.000 masjid, 1 juta musola. Gereja aja cuma 75.000 di Indonesia ya, dari Sabang sampai Merauke. Seperti itu. Kemudian di sekolah-sekolah, ya sekolah. Saya lihat ini saya lihat di internet ya, di internet ya di sekolah di Indonesia itu sekolah madrasahnya itu 54.000, pesantrennya 39.000. Sedangkan sekolah Kristen dan sekolah Katolik hanya 7.000 se-Indonesia. Seperti itu. Jadi kalau mereka dakwah banyak sekali. Mungkin di YouTube udah pasti kalah. Dia pasti berdakwah di tempat lain, di masjid atau di sekolah-sekolah madrasah, pesantren, seperti itu. Jadi ya itu kita juga jangan lengah juga ya. Oh di YouTube mereka meredam, mereka udah nggak main di YouTube lagi. Ya mereka main lebih di darat lagi dia mereka berdakwahnya, ya kan? Seperti itu. Itu yang saya lihat ya. Terus yang kedua juga ini kan Pastor Paul banyak ini ya, banyak bercerita membaptis orang-orang yang Islam ya. Saya mau tahu Pastor Paul, apakah ada yang lulusan SD, SMP, SMA, S1 pesantren, tapi dia pindah gitu, percaya sama Tuhan Yesus, gitu loh. Seperti itu. Apa kalau ada itu luar biasa ya, berarti Tuhan benar-benar menggerakkan ya Roh Kudus menggerakkan hati ini sehingga dia berubah ya percaya sama Tuhan Yesus. Jadi karena saya lihat kalau mereka sudah SD, SMP, SMA, S1 udah di sekolah agama situ, kayaknya saya pernah pengalaman mencoba susah banget ya. Saya nggak tahu kalau pas Paul ininya bisa ya. Kalau saya mencoba susah banget buat merubah hati mereka gitu loh, seperti pikiran mereka seperti itu. Terus yang ketiga mengenai ini Pastor Paul. Yang ketiga adalah kalau Pastor Paul menduga 2024 ribut, kalau saya ya sebagai seorang saintis, saya rasa sih mungkin ya 15 tahun atau 20 tahun lagi. Ya karena sumber daya alam tuh Indonesia ada habis 15 tahun 20 tahun lagi. Karena kalau saya lihat ini kepadatan penduduk ya per kilometer persegi ya kita bandingkan dengan Pakistan yang negara kacau itu udah 340 orang per kilometer persegi, makanya dia berantem mulu tuh karena saking banyaknya orang ya kan seperti itu. Nah Indonesia itu ada 150 ya, kita lihat dari tahun sebelumnya 2022 itu 143, tahun ini menjadi 153, jadi naik 10 tuh, setiap tahun naik 10 ya. Jadi kalau saya hitung 15 kali 10 aja 150 ya, sudah pasti ribut-ributnya di situ. Karena apa? Sumber daya alam habis karena kepadatan penduduk banyak sekali, mereka banyak mungkin banyak kawin ya
bisa berapa istri, terus berapa anak, ya disitulah ya pasti terjadi 15 tahun lagi, 20 tahun lagi, saya rasa sih kekayaan alam Indonesia itu habis ya. Kalau sekarang, kalau 2024, saya rasa sih enggak lah, ya enggak merasa sih, mungkin Pak Parung mungkin nggak tahu juga ya pertimbangan. Kalau saya 2024, karena saya lihat kekayaan alam Indonesia masih banyak, jadi nggak mereka ribut pun enggak, karena ya masih banyak diribut sih, mereka bagi-bagi kekayaan 20 tahun, nah itu walau alam ya, saya yakin pasti akan terjadi keributan. Karena apa? Ya mereka sayang rebutan pasti kan, ya kan. Nah apalagi mereka pasti lebih menekan ya. Nah ini efeknya apa? Ini efeknya mereka pasti ya akan kemana-mana ya efeknya ya. Bisa dia ke negara-negara Eropa, Amerika yang kepadatan penduduknya sedikit, ya seperti itu. Kemudian saya nyambung lagi yang itu, yang Masjid Segala, sorry, kompat tadi. Itu saya lihat uang APBN itu kan udah ada undang-undangnya 20% dari APBN untuk pendidikan. Jadi ada 3.000 triliun setiap tahun, 20%-nya 600 triliun. Ya 600 triliun, nah itu 200 triliunnya tuh masuk ke madrasah sekolah pesantren, 200 triliun. Belum juga dari Departemen Agama ya. Kalau saya lihat APBN-nya 69 triliun. Belum lagi duit-duit dari APBD. Jadi wah sama mereka tuh sangat kuat sekali duitnya dalam mendukung sekolah-sekolah pesantren atau madrasah. Makanya bisa dilihat sekolah mereka harganya murah-murah kan. Ya karena dukungan mereka tuh mungkin masuk ke situ tuh. Makanya mereka tidak lepas dari kekuasaan Islam itu, karena supaya buat mendukung sekolah-sekolah pesantren madrasah itu bisa berjalan gitu loh, seperti itu. Jadi itu kalau saya lihat, nah ini kita harus berbenah ya, khususnya ini untuk orang yang non Islam harus berbenah diri lah ya, karena mereka kalau dibilang dungu, tapi saya lihat mereka sangat pinter gitu ya, strateginya untuk bisa menguasai gitu loh ya. Jadi mereka untuk menguasai itu sangat pintar strateginya. Jadi ini buat kita ya berbenah diri, mawas diri, dan bersatu. Seperti itu aja. Itu dari saya, Pastor Paul. Terima kasih. Wah, kalau yang dibaptis, yang dari pesantren banyak, malah ada yang punya pesantren gede itu. Ya, ada yang kita baptis, malah pertama saya baptis itu 2015 ya. Namanya Yohanes Hadi. Ya, Yohanes Hadi Al-Azhar ya, sudah almarhum, tapi ada yang Miriam kena corona kemarin ya. Tahun kemarin persis baru meninggal. Malah sudah hampir selesai doktornya ya. Waktu itu hampir selesai doktornya. Master teologianya dari alma mater saya, sama-sama ya, master teologianya. Jadi waktu saya ambil master teologia, dia sering nginep di rumah saya kan. Terus saya lagi proposal, dia masuk. Saya suruh masuk ya. Itu saya baptis itu punya pesantren besar itu malah. Ya, maksudnya bapaknya punya pondok pesantren besar, dan dia dari kecil di pesantren itu, sampai dia kuliah di IPB. Wah itu geger itu di Facebook waktu saya baptis dia ya. Terus siapa lagi yang dari pesantren ya? Di kita yang 100 ini kelihatannya ada loh yang dari pesantren ya. Kemarin malah ada yang dari Yaman loh. Ada imigran Yaman loh kita baptis loh kemarin. Ya, dia lihat YouTube-nya saya, lalu dia menghubungi Damar Kasih minta dibaptis. Banyak ya, banyak. Karena kita tidak promosi, kita tidak perlu meyakinkan ya. Pokoknya kita memberitakan Injil. Mereka tidak melihat saya menjelek-jelekan Islam, saya jarang ya. Ayat Al-Quran ini bunyinya begini, saya paling jarang banget. Ya kita lebih banyak kita cerita tentang Alkitab, kan mereka mendengar. Ya, kalau yang di sini bagaimana? Ya di sini banyak orang-orang Iran malah bisa bahasa Arabnya ya. Apalagi banyak ya saudara ya. Jadi nggak heran. Kalau saya mah nggak heran kalau ada orang dari pesantren ini ya. Murtad itu Ahmad Fauzi itu anak pesantren, lalu dia masuk IAIN. Saya baptis juga itu Ahmad Fauzi. Nah itu malah bapaknya Ahmad Fauzi itu ketua FUI ya, Forum Umat Islam FUI Semarang. Bapaknya udah meninggal ya, pak orang tua udah meninggal. Waktu saya baptis ibunya masih hidup. Ya terus kemudian udah meninggal.
Itu dalam komunitas kita semua masih orangnya Ahmad Fauzi malah ikut sekarang ikut mengajar di Bible College kita, malah ikut mengajar. Banyak ya Pak Prawira ya. Jangan heran, ya jangan biasa yang begitu tuh. Kita tuh pokoknya memberitakan Injil dengan tulus ya, dengan tulus, dengan benar. Pasti banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Dan orang-orangnya masih, kalau yang saya baptis semua kita muridkan ya. Dulu yang di Bandung itu ada namanya Tiara ya, namanya Tiara. Itu juga sudah kita baptis juga, anak pesantren juga, santriwati itu. Nah, kalau masalah yang lain-lain itu memang relatif peneliti. Itu kan opini, boleh ya Pak Prawira ya, boleh beropini, boleh berbeda dengan kita. Nah, cuman kalau kenapa saya pertimbangannya 2024 ya ini Wahyu Jibril jebol ya susah saudara ya. Wahyu Jibril jebol saya tidak bisa ngomong. Lawang itu Wahyu Jibril. Kayak ini Mahfud MD semua orang wah Mahfud MD itu tidak mungkin. Ya, nyatanya kemarin jadi kandidat di cawapres nih. Kan saya sudah bilang kan Mahfud MD ini mengapa giat sekali menghajar Panji Gumilang karena Mahfud MD ini sedang cari tiket untuk jadi cawapres. Karena kan yang waktu lalu kan digeser sama Ma'ruf Amin. Sekarang Ma'ruf Aminnya janjian sama Ma'ruf MD kalau kamu bisa singkirkan Panji Gumilang, ya asetnya itu buat maharnya. Saya udah bilang kan kemarin terjadi beneran kan. Sekarang dia pegang tiket ya kan. Nah sekarang tinggal siapa nih Sandiaga Uno atau Mahfud MD yang bakal jadi nih. Sandiaga Uno punya duit, Mahfud MD punya mahar ya sama-sama. Nah, ini kuat dua-duanya. Kita lihat, tapi kemungkinan kalau Sandiaga Uno jadi cawapres nggak bakal menang. Tapi kalau sampai Mahfud MD yang jadi cawapres, ya sudah kalian sial aja. Ya, suara komentar.